Mereka aja tuh masih belum bisa membedakan kafe itu apa, restoran itu apa, lounge itu apa, klub itu apa. Ini nih masih blur banget gitu loh. Kacamata orang kalau ketemu gue selalu ngomong, gila buka bar tuh enak banget ya, cuannya gede lah, profitnya gede lah, jualan minuman gampang banget lah. Iya benar, cuman gue ngerasa kalau lu buka bar, lu mesti di sana. Bar itu hosting people, you cannot stop in making programs. Kayak lu promotion minuman lah, music events lah, atau apapun. Sedangkan kalau restoran buat gue lebih simple. Gue ngomongin media dan government kita aja menyebut beer garden itu masih nyebutnya cafe. Oke. So I mean kayak can you imagine the perception of people in Jakarta? Mereka aja tuh masih belum bisa membedakan kafe itu apa, restoran itu apa, lounge itu apa, klub itu apa. Ini nih masih blur banget gitu loh. Ya waktu gue ketemu sama Valian ya it's fine dining. Ya ngapain kita sebut hal lain? It has to be fine dining. Kenapa sekarang rasanya nih semua teman-teman F&B lagi kayak cerita sedih mulu gitu kan? Menurut gue adalah kita nih lagi over supply. Yang gak punya background F&B pun semuanya buka. Everyone yang gue kenal mau buka restoran, mau buka restoran. Faktor yang kedua, the changing of lifestyle. Dalam 1 minggu ada 4 WhatsApp yang masuk ke gue. Mik, tolong buka restoran di dalam lapangan padel. Yang dulu orang abis pulang kantor pergi ke bar, pulang kantor pergi dinner ke restoran. Sekarang pulang kantor ke lapangan padel, lapangan tenis. Yang ketiga ya of course kita gak bisa mungkirin faktor ekonomi lah. Yang lagi memang ya hancur-hancuran gitu. Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Jadi podcast ini tuh 6 years in the making karena dia adalah seseorang yang jadi target gua. Suatu saat nanti Regensen Radio Podcast tuh pengen ngobrol sama grup founder yang berpengaruh nih di industri F&B di Jakarta. Akhirnya kesampaian, Mikael Mirdad is in the house. Dia adalah co-founder dari Biko Group. Outletnya banyak banget, mungkin outlet favorit kalian, mungkin karaokean di Duck Down, minum-minum highball di Fujin sambil makan Jepang, atau makanan Itali di Pippo, fine dining yang baru Kindling, my favorite restaurant di Jakarta sekarang Costa, dan masih banyak lagi outletnya. Dan juga Beer Garden. Kita mau ngebahas dan dia mau cerita soal the early days. Dari awalnya tempat ngebir bisa jadi grup yang sebesar sekarang. Dan bagaimana proses dia nge-lead tim nih. Untuk menjaga konsistensi dan operation di outlet yang udah sebanyak itu dan standarnya setinggi itu. So if you guys enjoy the show, jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast. Di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regensen Radio. Oh, please welcome Mikael Mirdad. Enjoy the show. Mik, suatu kehormatan akhirnya lu bisa di sini ke podcast gua. Thanks for coming, man. Sama-sama Ray, thank you juga akhirnya ya. Akhirnya. Setelah 6 tahun. Dreamnya dulu waktu mulai podcast oke. Episode ke-100 kita harus undang founder grup besar nih F&B nih. Akhirnya baru kesampaian sekarang. Episode keberapa nih sekarang? 500-an. Thank you Mik di sini udah mau sharing-sharing nanti. Tapi sebelum mulai, gue minta ada satu permohonan, satu request. Apa tuh? Yang nggak bisa kompromi tapi harus diturutin. Ini bukan request gue by the way. Jadi konteksnya gue lagi nyantai ke beer hall. Terus habis itu ada seluruh tim marketing lu lagi di situ, lagi meeting. Gue duduk di bar, disamperin, oh mau podcast. Terus request, nggak bisa enggak katanya. Which is, Mick harus nge-shot Jagger. Damn. Gue tahu kenapa mereka nyuruh gue ini nih. Jadi kita sediain di sini. Wah, gila, thank you. Dia bilang, harus karena oke, kenapa? Biar ceritanya lancar katanya. Oke, jadi ini soalnya ada ceritanya. Oke, please tell. Gue buka outlet pertama gue Beer Garden itu tahun 2010. Tahun 2010 kita buka Beer Garden, long story short, balik modalnya cepet lah. Gitu loh. Di hari kita break even point, gue dan partner gue bertiga, gue, Meg, Agung sama Egi, we celebrate lah, just the three of us. Dan kita minum Jagermeister bertiga. Lu percaya gak percaya kita minum 10 botol. Iya, udah balik modal. Ya udah itu kayak orang gila. Kita minum dari sore sampai malam banget. Ngabisin 10 botol. Botol ke-11 partner gue si Egi
minta lagi botol ke-11, Jagger nggak ada, adanya vodka doang. Ya udah akhirnya dia ngambil botol vodka, dia mabok banget, botol vodkanya pecah, perang dah. Habis itu kita pulang. Oh my god. After that night gue nggak pernah nyentuh Jagger lagi sama sekali. Oh really? Yes, that's why gue ini ceritanya kenapa mereka nyuruh gue minum Jagger tuh karena itu pasti. Oke. Ya. Oke. Cheers Man. Tapi gue cuma ada 1 botol hari ini. Setelah 15 tahun nih pertama kali gue nyentuh Jagger lagi. Oke, Mick. Yes. Kang Biko ada 15 outlet. Banyak restoran favorit gue di Jakarta outlet lu. Chefnya temen-temen gue. Where do it start? Mulainya. Yes. Jadi Biko itu gue menyebutnya it's not a F&B company lah. Biko itu gue menyebutnya hospitality. Yeah. Karena dari prinsip dan filosofi gue F&B itu black and white, sedangkan kalau hospitality itu color. Meaning kayak ya kita dalam satu restoran kita nggak cuman food and beverage. Yeah. Kita ada music, kita ada ya basically the whole vibe lah, interior lah apa segala macam. Jadi kita service juga. Jadi kita menyebut ini semua tuh lebih sebagai hospitality company. Okay. Kita start itu tahun 2010. Project iseng, pekerjaan iseng, gue bertiga, gue, partner gue Agung, sama satu lagi Egy. Ya we decided to open beer garden lah. Okay. Gitu. Yang pertama di daerah mana sih? Di Kemang. Oke. Kemang Juni 2010 pas World Cup. Oh, World nice Cup moment. yang ya Shakira tuh, Waka-Waka nice moment. Itu kita buka pertama kali. Startnya itu karena gue suka banget bir. Gitu. Okay. Up until today, it's still my first love lah. Ketika kita ngomongin minuman ya, I still drink it every single day. Yeah. Dan pada saat itu gue lumayan sering nongkrong di Circle K. Ya ada momennya. Ada momennya. Yes, orang ngebir di Circle K, jongkok-jongkok lah apa segala macam. Timbullah suatu ide bahwa kayak kenapa gue nggak kasih orang-orang ini yang nongkrong di Circle K ini dengan harga bir yang sama, dengan selection yang jauh banget lebih banyak, tapi gue kasih meja, kursi, music, the whole vibe, gitu. Tapi itu without experience kan sebelumnya? Without experience itu cuman kayak spontanitas, kayak kenapa gue gak gitu ya, gitu loh. Nah pada saat itu kebetulan, dulu gue tinggal di Kemang, rumah bokap gue di Kemang. Bokap gue punya tanah kecil di Kemang yang disewakan ke furniture company lah zaman dulu. Oke. This furniture company cabut. Jadi bokap gue bingung, ini tempat mau diapain ya? Dia cerita lah ke gue, Mick, ini papa ada tempat kayak gini, mau tolongin dong kasih tahu teman-teman atau gimana siapa yang mau sewa gitu. Ya timbullah ide kenapa gue nggak aja yang make, gue sewa ke bokap gue. Ya udah jadilah Beer Garden. That's the starting point lah 2010. Jadi belum ada Biko ya. Jadi kita nyebut itu gue cuman kayak one of thing yang kayak udah buka aja lah. Tanpa ada experience at all. Zaman itu kan kalau sukses kan yang kayak balik modal cepet banget kan zaman itu. Cepet banget. Cepet banget. Ya cuman gue juga punya analisa kenapa pada saat itu balik modal cepet banget ya. Gitu. World Cup pertama. Ya timing pas. Iya timing. Gitu, timing pas. Umur gue juga pas. Umur gue. Itu umur berapa? 23, 24. Oh my god. Ya 23. Ya round that lah. Maksud gue pas dalam artian kita semua belajar minum starting pointnya dari bir. Iya. Kita nggak starting point tiba-tiba gitu minum Jagger gitu kan. Semua dari bir lah. Jadi gue bisa bilang momennya pas orang ngebir di Circle K. Bokap gue punya tanah yang tidak terpakai kita bisa sewa. Terus udah gitu World Cup juga gitu. Ya challenge-nya pada saat itu adalah gue cuman nggak punya pengalaman. Iya. Itu gimana waktu awal-awal buka? Kalau orang nggak, ya orang yang udah pengalaman aja kayak gue inget pengalaman gue buka restoran pertama itu aja beda banget sama kerja, jauh berbeda. Beda dan banget. pasti kan lu sampai di sini lu ngelakuin a lot of mistakes, right? Oh iya. Nah, maksud gue kalau gue berkaca balik, gimana cara gue develop ini? Gue trial and error. Nih gue kasih lu studi kasus trial and error gue ya pada saat gue buka 2010. Gue nggak punya knowledge mengenai gue beli barang di mana. So I swear to God, lu percaya nggak percaya, kerjaan kita bertiga itu setiap hari kita belanja ke Giant Ciputat. Gue belanja bir, kardus-kardusan segala macam. Karena nggak tahu supplier. Karena gue nggak tahu suppliernya. Gitu. Okay. Bawa jebret, masukin kulkas, malam kita buka, masih gue yang serving, Egy yang serving, Agung dulu di belakang cuci piring. Gitu, masih seperti itu. Gitu. Jadi setiap hari ke Ciputat, 2 minggu kemudian tiba-tiba ada supplier datang. Gue masih ingat banget dan sampai hari ini gue merasa gue utang budi sama nih orang lah. Namanya Niki. Niki ini supplier dulu Carlsberg. Oke. Dia orang pertama yang datang ke Beer Garden. Dia bilang,
lu udah buka 2 minggu, lu dapat barang dari mana? Gue bilang gue beli di Giant Ciputat. Loh kenapa lu gak beli sama kita? Kita supplier. I don't know gitu kan. Ya udah ini kartu nama gue mulai sekarang lu pesen. Nah dari situ supplier datang lagi dari bir lain gitu loh. Ya itu buat gue trial and error. Dan setelah itu timbullah di pemikiran gue. Oh kalau gue nyari barang gue nggak tahu barangnya apa, nyari di mana. Gue tinggal pergi ke supermarket. Misalkan gue ngomongin kayak minuman ya. Lu ambil kaleng minuman, lu lihat belakangnya kan ada PT apa gitu. Tinggal lu Google keluar kontaknya, gue telepon. Gue dari Beer Garden, gue mau beli barang lu segala macam, sales lu siapa, gue mau kenalan dong gitu. Jadi gue starting point gue kenalan sama supplier itu gue belanja ke supermarket segala macam. Setelah outlet udah buka, gue ngeliatin label satu persatu dan gue googlein satu persatu gitu. Nah, another studi kasus juga trial and error adalah gue nggak tahu cara bikin izin gimana dan izinnya apa gue juga nggak tahu. Iya. Jadi kita buka-buka aja. Didatengin sama dinas perizinan, wah nggak punya izin ini gini, Pak saya minta maaf saya nggak tahu, boleh nggak Bapak bantu saya untuk urusin, gitu loh. Jadi semuanya itu benar-benar ya gue bisa bilang trial and error ya. Gue salah, ada orang datang nyalahkan gue, ya udah tolong bantu deh. Ada dari mana ya gue belajar seperti itu semua. Cara gue nge-develop. Tapi lu bertiga ini the founders itu emang turun ke operasional pada waktu awal-awal. Pada waktu awal-awal iya banget. Oke. Banget. Gue nggak bayangin lagi lu ya kan gue lihat lu ya. Gue kayaknya masih ada fotonya sih zaman dulu kita konyol-konyol gitu. Gue nggak bayangin 3 owners ini turun di operation. Yeah. Gue tahu Beer Garden itu di waktu lu buka di SCBD. SCBD itu 2012. Iya. Waktu gue nggak tahu udah berapa hari buka, waktu ngantrinya udah kayak mau di dunia fantasi men. Itu gue salah satu orang yang ngantri cuy. Iya. Ya makanya gue bilang kan right timing kan, maksud gue itu timingnya bener lah. Jadi dari Beer Garden Kemang, SCBD tahun 2012 kita buka lagi Beer Garden Menteng. Abis Beer Garden Menteng, gue langsung berpikiran, this could be a full time job, gitu loh. Baru lahirlah Biko. Oke, sebelumnya lu nggak cuma Beer Garden doang, ada bisnis lain berarti? Ada, bisnis gue dulu jual beli gitar. Jual beli gitar? Oke, gitar apa? Vintage gitar. Oh, vintage gitar. Jadi gue nyari ke pasar loak lah, gue nyari ke pemain dangdut lah, apalah segala macam. Gue cari gitar-gitar tua tahun 70, tahun 60. Gue lempar ke Australia. Gue jual di Australia. Gitu. Wow. Jadi kalau orang bilang kayak modalnya Beer Garden dari mana, awal-awal modal gue jual beli gitar. Oh my God. Terus waktu merana ke yang lebih lifestyle, yang lebih upscale tuh di mana? Di Fujin? Fujin itu pertama kali kita loncat dari ya gue sebagai orang yang mulai dari bar, pertama kali kita loncat ke restoran lah. Gue ketemu sama Bani sama Raja waktu itu di Bali. We talk about it lah segala macam. Akhirnya kita buka Fujin. Nah, Fujin tuh jadi pertama kali kita branching out. Gue nyebutnya bukan lifestyle ya, branching out dari bar ke restoran. Oke. Apa yang membedakan antara bar dan restoran? Iya. Lebih ribet? Kacamata orang mungkin gini ya. Kacamata orang kalau ketemu gue selalu ngomong, gila buka bar tuh enak banget ya. Cuannya gede lah, profitnya gede lah, jualan minuman gampang banget lah. Iya benar. Cuman gue ngerasa yang membedakan itu adalah kalau lu buka bar, lu mesti di sana, gitu loh. Jadi kayak mesti di sana dalam artian you host people, lu hosting setiap hari. I remember the Duck Down days. Duck Down days, you remember kan? Lu bahkan datang ke sana waktu itu, gue inget banget. Lu datang sebelum kita buka. Iya betul. Dan I still remember your comment. Mick, gila tempatnya asik banget. Cuman gue agak terganggu dengan lampu Natal lo yang kelap-kelip. Tapi turn out itu menjadi signature Duck Down sekarang gitu. Dan ditiru sama orang banyak banget gitu. Ya cuman maksud gue balik ke tadi pertanyaan lo. Yang membedakan adalah bar itu hosting people. Bar itu lo you cannot stop in making programs. Baik itu programs products. Maksud gue yang kayak bener-bener kayak lu promotion minuman lah, lu promotion music events lah atau apapun. Sedangkan kalau restoran buat gue lebih simple. It's just good product, good service. Ya hospital itu lo harus war. Lu secara sadar gak sih kayak anjir gue sekarang udah ada 15 atau kapan momennya kayak oke, gue one of the big boys nih now. Lu percaya gak percaya Ray, gue tidak merasa gue one of the big boys at this point. Reasonnya adalah gue 15 tahun, gue cuma punya outlet 15. You compare that to other players yang kita nggak usah sebutkan namanya yang besar-besar ya. Mungkin ada satu yang punya ratusan,
another one mungkin sekarang at this point 40-an, 50-an. Gue tuh progres gue lambat. 15 tahun, buka tutup, kita hanya sampai titik gue baru punya 15. Dan kenapa gue ngerasa seperti itu? Ya gue ngerasa Biko itu very organic. This is what makes us different than the rest of the players ya. Kita tidak suka untuk menduplicate satu konsep dijebretin banyak. Gitu loh. It's not our game. Gitu loh. Jadi kita suka ya memang gue ketemu talent, kita ngobrol, oh cocok, gue mau bikinin, kita decide untuk bikin restoran, ya udah it's one off. Loncat lagi ketemu talent baru, one off. Jadi progres kita tuh sebenarnya dibandingkan yang lain ya lambat. It's very organic gitu. Cuman gue happy dengan ini gitu. Gue bukan orang yang kayak ditargetkan dalam 5 tahun lu buka segini ya. Gitu. Kalau kita ngomong jujur juga kayak belakangan ini, especially after COVID, ya sebenarnya before COVID lah. Right before COVID tuh kita udah ada beberapa omongan dengan private equity and this and that lah. Cuman ketika gue ngobrol sama mereka, gue ngerasa this is not us. Nggak bisa gue, cara kerja gue tidak bisa dipaksakan untuk kayak Ray besok lu buka 3 outlet ya. Iya gue juga nggak bisa sih. Iya dalam 1 tahun lu buka 10 ya gitu. Bahkan gue sempat ngomong karena waktu itu gue ada kesempatan yang sama di podcast ini, bukan di restoran. Ada yang mau nyuntik gitu. Terus gue pakai koneksi gue pengen ketemu sama figur-figur F&B ini yang udah terima duitnya. Yes. Semuanya nyesel. 100%. 100% nyesel. 100%. Jangan. Itu dulu gua lagi serakah. Iya siapa yang nggak tergoda mungkin lihat duitnya kali ya. Tapi kayak jangan. Dia bilang F&B nggak bisa digituin. Gitu. Iya. Jadi soulnya hilang lah. Bener soulnya hilang. Gue punya satu temen. Gue ngomongin coffee lah. Kalau gue gak usah sebut nama. Cuman gue yakin lo pasti tahu. Founder salah satu kopi lokal yang sekarang gue bisa bilang terbesar lah. Nah dia cerita sama gue. Di Fujin gue ingat banget di bar. Dia bilang, Mick gila gue lagi pusing banget nih. Lo kenapa pusing? Lo tau gak setiap hari gue harus buka 2 outlet. Gila. Lo bayangin setiap hari dia buka 2 outlet. Jadi dia berpikir gue buka di mana lagi? Hari ini gue buka Pondok Indah, Mantasari. Lusa gue buka di Bintaro dan BSD. Besok kali gue buka di mana? Dia stres. Iya. Gitu. Iya gimana you keep the standard. Iya gimana you keep the standard. Udah another game lah. Oke, tadi lu mention talent. Iya, let's talk about talent. Chef Rafa. Yes. Gue paling kenal dia lama banget di Biko. Gue ketemu dia di Dahdown, by the way. Gimana cara lu ketemu dia? First of all, gue mau personally gue say thank you banget ke Chef Rafa karena dia menurut gue satu orang yang percaya sama Biko dari kita quote and quote belum besar lah, nggak ada yang tahu lah. Dia orang yang percaya sama gue. Gue ketemu dia itu through Chef Stefu. Lo pasti kenal Chef Stefu kan? Ya, jadi gue ngobrol sama Chef Stefu, gue cerita sama dia, gue lagi cari chef nih. Gini dia bilang, oh Mick ada teman gue dari luar kota, dia mau balik ke Jakarta. Gue konekin ya udah gue starting connect sama Chef Rafa, dari situ gue ketemu orangnya oke lah segala macam begini. Oh let's go. Udah itu tahun berapa ya? Kayaknya 2013 kali ya gue ketemu Chef Rafa ya. Ya sampai hari ini hubungan gue sama dia masih baik banget. Gue masih grateful banget ada di tim gue gitu. Sekarang kan talent chef lu banyak banget kan. Tapi kayak dia tuh rocknya gitu lah. Dia the one yang chef-chef muda ini pergi ketika mereka semua bingung. Kurang lebih begitu lah bahasa gue ya gitu. Ada sosok tokoh masyarakat. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Apakah outlet-outlet yang lu buka ini purely semua konsep dari lu, Mick? Concepting. Oke. Concepting buat gue adalah hal yang paling mudah. Gitu. Executing it's another game lah, another level lah. Cara kita di Biko untuk concepting itu bisa 2. Jadi starting point-nya. Starting point-nya adalah bisa dari talent, bisa dari property. Oke. Gitu. Nih talent dan property. Talent dan property. Ini nyambung dengan pekerjaan gue pada saat ini. Nanti yang akan gue jelaskan juga ya. Jadi kayak gini. Misalkan gue ambil contoh ketemu siapa ya? Gue ketemu Chef Freddy deh. Gitu ya. Silk, from Silk Thai and Silk Bistro di Menteng. Gue pertama kali ketemu dia, kita ngobrol segala macam. Pertanyaan pertama gue yang lahir ke dia adalah, lu mau ngapain? Dalam artian, lu mau masak apa? Iya. Gitu. Dia jelasin, oke, specialty gue adalah Asian,
most of the time adalah Thai, cuman gue juga bisa ke arah yang lain. Oke, your dream is to quote and quote gue bungkus Asian restaurant. Oh iya benar gitu. Ya udah, oke. Dia jelasin ke gue kurang lebih begini. Ya udah Fred, gue udah paham maksud lo. Coba gue bungkus ya. Gitu. Gue bungkus dengan apa? Ya gue carikan properti. Gue making the whole concept tuh whole lah. Dari based on makanannya, dari talentnya dia, dari based on makanannya dia. Akhirnya kita dapat, gue carikan dia yang ada di otak gue pada saat itu adalah, oh ini it has to be heritage house nih, it has to be in Menteng. Akhirnya kita ketemu lah yang di RS sebelahnya RS Bunda kan, Cik di Tiro, dan jadi sampai hari ini. Ini malah jadi spesialis renov rumah heritage. Rumah tua. Iya, dan sekarang jadi banyak yang ngikutin. Iya, jadi itu salah satu contoh konsep yang lahir dari talent. Gitu. Berarti it's never, kalau zaman sekarang nih, it's never from the product kayak gua kayaknya Korea lagi rame nih, gua pengen never. Jadi kita selalu talent or space. Kalau space, gua kasih dulu contoh space. Space outlet kita yang terakhir kita buka, Kindling, the fine dining restaurant. Itu gua dapat rumahnya dari 2 tahun sebelum gua ketemu Valian. Gitu loh. Gua masuk ke rumah itu, gua nggak tahu nih rumah mau diapain. Tapi gue sangat suka rumah ini gitu. I love the space. Cuman gue ngerasa kalau gue bikin, really cool. Ya, gue bikin casual restoran nggak akan bisa karena kan dia memanjang gitu kan. Nah buat listeners yang belum pernah ke Kindling, please try. Beautiful house, good food lah. Gitu. Terus udah gitu kayak akhirnya setelah gue ketemu Valian, gue baru this is it nih. Lu I think ketemuin gitu. Ini bisa nih gitu. Dan gue ajak Valian waktu dia ke Jakarta. Gue bilang Val, gue cuma akan ajak lu ke satu tempat ya. Nggak ada yang lain. This is it, gue bilang. Begitu dia masuk, dia langsung kayak, itu di luar, especially Kindling ya, itu di luar ekspektasi sih. Maksudnya gue kan kalau misalnya cerita, gue mau buka restoran, Val mau buka restoran di Cikini, terus habis itu dia ada kayak Asian touches, especially Chinese. Ya, gue kan nggak ada picture tempatnya gimana kan. Itu di luar ekspektasi sih. Apalagi dari lu parkiran, Cikini macet, parkiran, tapi begitu itu pintunya dibuka kayak bam, you're in a different langsung world. Ya benar sih. Itu kayak ke transport gitu lah. Itu yang gue rasakan waktu pertama kali gue masuk properti itu. Gue ngerasa ini tuh kayak gue ke transport. Gue nggak di Jakarta. Gitu. Dan konsep kita pada saat itu adalah balik lagi Val menjelaskan ke gue makanannya begini begitu. Gue membungkusnya dengan it's like going to your friend's house. Gitu kayak lo misalkan gue datang ke rumah lo menjemput gue di depan, Mick, what do you wanna drink? Lo mau kopi dulu, lo mau apa kayak jus alpukat or anything gitu kan? Dari situ kita the food is ready, let's move to the dining table. Kita move ke dining table-nya. Setelah kita apalah segala macam, makan lah, istri lo bikin makanan lah, kita makan. Begitu udah selesai, malamnya udah mau selesai, ya night cap. Kita bisa pindah lagi misalkan ke patio atau kemana. Jadi Valian mengeluarkan produknya. Gua ngebungkusnya dengan konsep seperti lu pergi ke rumah temen lah. So it's a very good collaboration. Gitu. Dari segi bisnisnya gimana? Kapan masuknya itu? Apanya nih maksudnya? Maksudnya kayak contoh soalnya case study-nya nih kayak Costa, kayak Kindling itu anti mainstream lah dari yang dilakukan di Jakarta pada umumnya gitu kan. Gua mayoritas karir gue kerja dengan bos-bos dan BOD yang ini cuannya gimana? Kalau kita jadi yang pertama, apakah malah capek edukasi market? Benar. Gitu loh. Gue nggak pernah mikirin ke arah. Nggak pernah. Bukan, nggak pernah mikirin ke arah edukasi market. Kayak lu buka restoran Catalunya gitu. Nggak usah Catalunya, Spanyol aja masih sedikit banget yang main. Iya. Iya kan? Nggak semua orang mengerti ya. Itu my favorite restoran sekarang. Chef Ryan makanannya enak banget. Bukan itu servisnya, dekornya juga oke. Tapi kan pada waktu itu kayak gila, ada gila-gilanya gitu konsepnya begini gitu kan. Iya. Maksud gue nggak bilang masalah sisi bisnis yang tidak gue pikirkan ya. Cuman gue tidak memikirkan masalah market. I don't care as long as I like it. Ini yang gue suka, ini yang gue ngerasa gue lagi enjoy, ya let's go for it gitu. Makanya kalau lu ngelihat outlet-outletnya Biko itu semua tuh kayak tidak mengikuti tren lah. Ya quote and quote yang tadi lu bilang nggak ya lu gila gitu loh. Circle lu
Yakin lu kata lu dia, Mik? Oh banyak yang kayak begitu. Iya kan? Banyak. Yakin lu fine dining Banyak. ada elemen Chinese foodnya di Cikini lagi gitu? Banyak. How do you keep that noise away? Ini pertanyaannya sulit, cuman Harus sukses dulu gak? Harus jadi Mikael dulu gak? ya enggak lagi lah lo. Gue bisa kayak gini berarti kan kita organik lah. Jadi karena gue percaya sama talentnya si Ray gitu. Jadi kayak gue ngerasa karena background gue pengen menjadi musisi. Kalau kita ngomongin musisi tuh, gue ngerasa si talent ini gue ngomongin kayak Pipo si Chef Stefania lah, gue ngomongin Chef Rui lah from Acta and Fujin. Gue ngerasa mereka artisnya, tugas gue di sini adalah produsernya. Jadi they can do whatever they want. Yang tadi lu sebutkan lah masalah market lah, masalah apa. Let me think about it or not thinking about it gitu loh. Jadi kayak mulai dari masalah finansial lah, dari masalah market lah, dari masalah yang lu nggak suka lu lakukan lah itu. Oh iya, makanya ada Mon kan di itu. Ada Mon. Ada Mon. Ya cuman quote and quote business is still number one. Karena buat gue percuma lu idealis tapi restoran lu nggak laku. Oh iya. Itu percuma banget gitu. Percuma lah. Bullshit. Gue selalu ngomong sama mereka adalah you can be pure idealist when you have the money. Lu udah buka satu restoran sukses banget, duit lu banyak banget. You can do whatever you want. Gitu. Jadi gue selalu ngomong sama mereka adalah you can do whatever you want, tapi the business side harus jalan. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin harus jalan, apakah harus jalan itu berarti kayak balik modal dalam jangka waktu I don't know 5 tahun ya. Kalau 5 tahun ya berarti kan menurut gue such a waste of energy and such a waste of time gitu. Ya tetap hitungan tetap ada lah. Cuman kalau ngomongin market, I don't care. Oke. Wis termasuk juga Fujin sih. Fujin juga kalau ya mungkin kalian sering ke Fujin, tapi pada waktu buka itu di daerah Senopati tidak ada restoran Jepang. Ada satu sebenarnya. Oh iya? Kayaknya Yellowfin lebih dulu daripada Fujin. Oh Yellowfin. Tapi di image gue Yellowfin tuh tempat minum cuy. Oke. Kalau karena gue kesana selalu minum. Iya. Kalau zaman dulu bisa balik modal lebih cepat. Gue dengar cerita lah, oke, gue 2 bulan balik modal. Ada, gue nggak sampai setahun balik modal. Sekarang it seems impossible kalau begitu. Kalau zaman sekarang ya persaingan banyak gitu. Itu apakah mainly karena saingan banyak? Kalau dari kacamata lu lihat? Oke, gue balik tanya ke lu ya. Menurut lu sekarang atau kemarin-kemarin deh, idealnya tuh formula lu kalau lu bikin restoran, lu kan pernah bikin restoran, sampai sekarang lu masih bikin juga. Menurut lu ideal tuh balik modal dalam jangka waktu berapa tahun? Kalau gua tuh kalau gua di doktrin sama orang tua gua, kalau lu buka usaha, lu itu jangan terlalu fokus ke duitnya melulu. Betul. Gitu. Kalau gua dulu doktrin. Gua dari dulu kalau bikin projection itu 2 tahun. Dari dulu, even sampai sekarang pun, kalau nggak ketemu 2 tahun, kita ada yang harus kita ganti nih gitu biasanya. Dulu gue pernah waktu lagi ya di luar itu bonus menurut gue personally. Gue ya waktu hoki-hokinya ya gue buka bar di dekat Puri sini yang kemarin baru gue tutup, itu gue 2 minggu coy balik modal. Gila. 2 minggu itu. Ya hoki aja gitu, rame. Staff gue dikit, biar gue murah, orang Puri pada datang gitu. Dan itu gue buka karena gue tahu market situ, karena gue adalah customernya sebelumnya gitu kan. Nah, ya kalau sekarang mah sulit banget sih. Sulit. Cuman gini, yang tadi lu ngomong 2 tahun itu menurut gue itu ideal. Kalau lu bisa di bawah 2 tahun, I think it's amazing. Kalau ternyata dalam 2 tahun lu meleset ke let's say 3 tahun pun juga menurut gue kalau kontrak lu 10 tahun it's okay juga. Still fine. Still fine. Gitu loh. Analisa gue, makin kesini tuh makin susah. Dulu ya lo orang tadi lo sebutin ya bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 8 bulan, bisa setahun, ya di bawah 2 tahun lah ya kita ngomong. Makin kesini tuh makin susah. Dan gue pelajarin kenapa sih makin susah, dan menurut gue ada 3 faktor. Kenapa sekarang rasanya nih semua teman-teman F&B lagi kayak cerita sedih mulu gitu kan. Pusing mulu gitu. Faktor yang pertama tuh menurut gue adalah kita nih lagi oversupply. Semua orang buka, Orang yang nggak punya background F&B pun semuanya buka. Ya basically ini kayak gue tahun 2010 nggak punya background, gue buka aja. Untungnya gue pada saat itu timing gue bener. Kalau orang buka zaman sekarang, ini semua orang lagi buka. Literally everyone yang gue kenal mau buka restoran, buka tutup, marketnya kesebar lah gitu.
Faktor yang kedua, the changing of lifestyle. Gue ngomongin specifically after COVID. Dan kalau kita ngomong hari ini, dalam 1 minggu ada 4 WhatsApp yang masuk ke gue. Ngomongin, Mick, buka lapangan padel yuk. Iya. Atau, Mick, tolong buka restoran di dalam lapangan padel. Iya. Jadi gue ngerasa marketnya yang dulu orang abis pulang kantor pergi ke bar, pulang kantor pergi dinner ke restoran, sekarang pulang kantor ke lapangan padel, lapangan tenis. Ya, instead of restoran. Iya gitu. Jadi duitnya mereka larinya ke situ semua. Changing of lifestyle. Yang ketiga ya of course kita nggak bisa mungkirin faktor ekonomi lah. Yang lagi memang ya hancur-hancuran gitu. Jadi ya menurut gue analisa gue dari 3 poin tersebut wajar kalau sekarang industri F&B lagi drop. Yang poin pertama tadi gua aja udah nggak bisa keep track. Ini ada grup mana lagi sih baru lahir? Lu udah nggak tahu kan? Gue udah nggak tahu. Kalau dulu mungkin lo tau dia yang buka, dia yang buka, dia yang buka. Ya. Oh dulu kerja di sini bareng. Tapi sekarang udah nggak tahu sih. Gue juga udah nggak tahu, Ri. Dan level ada poin di mana kalau yang belum pengalaman tuh bukanya kecil. Ya. Ini bukanya grand di tengah-tengah Gunawarman. Di atasnya klub atau di bawahnya klub. Wah gila sih. Gila. You still go out, Mick? Not really. Not really. Not really. Masih jaga restoran. People pasti penasaran. What do you do daily activity? Lo harus bikin konten a day with me gitu. Yeah. Nggak, jadi ya lifestyle gue tadi gue ngomongin perubahan lifestyle ya. Yeah. Lifestyle gue pun juga berubah dari ya pre-COVID dan post-COVID lah. Gue sekarang gue bangun pagi itu jam 4.30 gue bangun pagi. Wow. Usually jam 5.30 atau jam 6 ya gue olahraga ya dulu either sepedaan, lari, main golf lah atau apapun yang gue lakukan ya pokoknya gue ada activity yang mengeluarkan keringat lah gitu. Terus gue menikah di tahun 2019, gue punya anak juga, anak gue sekarang umurnya hampir 3 tahun. Kayak tadi gue sebelum kesini gue nganter anak gue sekolah, jadi gue udah nggak bisa pergi at night. Karena ada anak gue jarang lah gitu, bahkan jarangnya gue bisa bilang jarang banget. That's why kenapa Biko sekarang larinya lebih banyak ke restoran instead of bars lah. Karena hidup gue nggak bisa di taraf hosting people di bar yang kayak party-party lagi gitu. Gue pulang mabok-mabokan anak gue, papa mau tidur gitu ya. Gue udah nggak bisa lah. At this point ya gue nggak bilang kayak forever in the future gitu. Nah jadi sebenarnya kerjaan gue sekarang setiap hari itu adalah gue kantor. Kalau ada outlet yang quote and quote butuh kehadiran gue untuk solving problems, gue akan ada di situ. Cuman most of the times pekerjaan gue pada hari ini itu adalah gue kayak kalau misalkan lo ngomongin olahraga ya sepak bola atau basket, gue tuh kayak talent scout. Kerjaan gue tuh at this point adalah gue mencari talent yang bisa cocok sama kita, gue mencari properti yang bisa sesuai selera gue dan gue suka, dan gue mencari waktu yang tepat. Jadi gue scouting talent, scouting location, wait for timing gitu. Itu kerjaan gue yang hari-harian ya. Di luar dari yang tadi gue bilang, ya lo F&B, hospitality, setiap hari pasti ada problem ya. Udah pasti lah. Ini itu gitu. Nah tim gue udah bisa solving problem. Cuman kadang-kadang ada hal yang memang harus gue yang decide lah, kurang lebih seperti itu. Gue ingat soalnya lu ngomong kayak Ray, gue sekarang cara kerja gue nyari talent, terus habis itu nyari chef yang passionate, yang jaga outlet, kayak hidup gue lebih tenang gitu. Bener banget. Terus dan ya gue lihat kan Chef Ryan, Chef Rui, Valian dan lain-lain. Ada dong pasti yang nggak jadi, udah ketemuan mungkin kayak nggak masuk nih. Ada gitu. Ada salah satunya temen lo yang pernah lo undang juga ke sini. Oh iya. Perempuan. Itu karena produk atau karena nggak ketemu tempat, apa karena emang belum pas aja, tunggu dulu waktunya. Kalau studi kasus yang tadi sama temen lo yang tidak usah gue sebutkan namanya ini, which gue produk dia gue percaya banget, orang juga sesuai dengan karakter yang gue mau. Gue sama dia itu udah hampir signing tempat 3 kali, Ri. Location untuk making this project happen. 3 kalinya ketika mau signing sama orangnya di cancel sama landlordnya. Pada akhirnya dia merasa kayak
I don't think we are meant for each other. Gue pun juga merasa I don't think we are meant for each other gitu. Karena udah 3 kali gue bahkan ngomong sama dia, lu kayak lebih baik lu mandi kembang dulu deh, gue juga mandi kembang gitu. Ya itu salah satu contoh yang ekstrim ya. Cuman yang ngobrol sama gue pada akhirnya nggak jadi itu ada juga yang sifatnya bukan karena gue tidak percaya produknya atau gimana. Cuman mungkin in terms of karakter gue ngerasa kayaknya gue gak bisa nih kerja sama ini orang. Gue gak cocok lah. Mas gue vision missionnya berbeda. Karakternya juga kayaknya kita gak akan cocok. Dan gue selalu bilang di depan, pahit di awal. Daripada kita bikin ini jadi dan akhirnya lo sama gue berantem. Gue lebih baik pahit di awal deh. Gitu. I wish you luck. Makanan lo enak segala macam ya. Cuman I think kita gak bisa kerja bareng. Banyak dong yang I don't know. Email lu atau lewat kenalan lu kayak Mick, si ini nih ada chef nih, lagi nyari investment gitu kan. Lu dibanjiri begituan dong? Dibanjiri sih enggak. Email masuk yes, mulut ke mulut yes, yang tiba-tiba dari tim Biko, Pak nih yang ini mau ketemu mau ngobrol segala macam itu juga ada. Tapi kalau sampai dibilang banjir sih enggak ya. Ya gue nggak tahu mungkin apa karena mereka juga ya mungkin takut atau gimana, gue juga gak ngerti ya. Kayak emailnya bagaimana? Gue gak pernah kepikiran lo bisa melakukan selama gue berkarir ya. Kayak gue ngemail founder group untuk kayak memperkenalkan diri dan kayak oke, gue pengen ketemu. Emailnya sih sebenarnya nggak tiba-tiba kayak straight to the point ngomong kayak gini dong gitu loh. Nggak seperti itu. Emailnya lebih ke arah gue minta waktunya dong untuk ketemu untuk pitching biasanya gitu. Dan sekali lagi cuman maksud gue tadi kan lu bahas mengenai investment. Gue tuh nggak invest loh di orang ini. Jadi ketika gue partneran dengan talent, mereka juga harus masukin duit mereka sendiri. Iya itu prinsip gue yang gue tanamkan dari awal banget lah. Gitu. Kalau nggak punya duit gimana? Ya itu it's your problem. Meaning kayak gini. Gue ketemu sama orang-orang ini misalkan dari shares sebesar 100%. Iya. Duit lu cuma cukup untuk 2%. It's okay. Kita bisa atur gimana caranya supaya lu bisa buyback ke depannya lah atau bagaimana gitu. Cuman gue mau duit lu masuk. So why? Why? First of all, gue bukan investment company. Gitu loh. Yang kedua adalah prinsip gue dan gue mau mengajarkan ini ke chef-chef yang quote and quote lagi mencari ke arah sana lah. Gue tidak percaya dengan apa yang namanya saham kosong. Karena gini, misalkan ya contoh nih Ray, lu sama gue gitu, kita mau bikin restoran. Gue bilang, Ray, lu gue kasih saham misalkan 5% kayak 10% kayak berapa gitu. Sisanya 100% duitnya gue yang masukin. Tapi lu dapat saham kosong. At the end of the day ketika lu sama gue ribut, kita ada perbedaan pendapat, gue sama lu levelingnya gak bisa sama. Gue akan bilang ke lu, Ray, you don't put your money here. I put everything here. So you listen to me. Nah, ketika gue ketemu sama Chef Rui, sama Valian, sama Stefania, sama Freddy dan Rian Teja, gue selalu bilang sama mereka bahwa kayak ketika lu masukin duit ke sini, lu sama gue level lu sama. You're not my employee, lu sama gue partneran nih. Lu mau ngata-ngatain gue, lu mau bilang gue salah atau apapun silakan. Nggak apa-apa, no hard feeling karena lu sama gue sama levelnya. Dan itu mindset yang menurut gue harus gue tanamkan ke lu. Kalau lu gue kasih saham kosong, at the end of the day lu akan gue injek. This is not your own restaurant. Lu rasanya, maksud gue gini, ketika lu masukin duit dengan lu tidak masukin duit, perbedaan yang paling besar, lu bisa ngomong gue chef owner di sini. Ketika lu masukin duit dengan perasaan yang gue beneran I put my money. Instead of lu dapat saham kosong dan lu bilang gue chef owner di sini. Lu pasti ada deep inside lu tuh ada perasaan kayak gue ya owner gue yes, tapi gue dapet dikasih gitu. Iya. Itu syarat pertama berarti ya. Ya kan? Syarat pertama. Iya, tapi kan bisa bisa you work it out lah caranya gimana kan valuationnya dan segala macam. Syarat kedua apa kalau mau kerja bareng lu cuy? Di scout sama Michael Mirdak. Ya gue bilang it has to be good products lah ya. Nah good products ini berbagai macam. Yang gue suka adalah produk yang berkarakter. Setuju. Makanannya Rian Teja tuh buat gue karakternya kuat banget. Yes. Valian juga kuat banget sih. Ya basically chef-chef yang gue sebutkan kuat banget, including Rui. I think Rui itu sebenarnya kuat banget. Dan kita lagi kalau gue boleh membocorkan sedikit, kita lagi mau bikin restoran dengan Rui untuk tahun depan. Yang Rui bisa menjadi
full on dirinya dia sendiri. Yeah, I think he need that. Yeah. We need that. Ya, he need that, we need that. Yeah. Cuman balik ke pertanyaan lu, karakter is a must. Karakter dari segi produk ya. Begitu juga dengan karakter dan etika orangnya. Gitu. Gue banyak ketemu orang yang good products, tapi mungkin bisnis etiknya atau working etiknya tidak sesuai dengan apa yang gue cocok gitu. Atau yang karakternya kayak ya quote and quote nggak cocok lah ya. Yeah. Jadi good products with karakter orangnya, etik orangnya juga menurut gue penting. Ya itu doang sih sebenarnya. Sama timing. Kadang-kadang kalau itu semua udah jadi, timingnya belum pas ya nggak bisa juga. Terus kalau udah berjalan, what's kayak ideal chef? Gimana nih? Maksudnya ideal chef itu seperti apa? Elaborate your question. In terms of working hours. Oke. In terms of how they lead the team. Oke. Gue ngomongin working hours dulu ya. Iya. Kan judulnya mereka quote and quote sekarang ini banyak disebut dengan chef owner. Betul. Yes, as a chef. Ya menurut gua kalau lu terima gaji, ya lu working hours lu ya harus as a chef. Gitu. Lu ngomong 11 jam ya lu 11 jam, 5 hari dalam 1 minggu ya 5 hari dalam 1 minggu. Ya itu nggak bisa dibantah lah gitu. Karena emang ya lu kan dapat salary dari sini gitu. As an owner ya of course you'll get dividend gitu. Jadi treatment kita sebenarnya sama. Ya sama seperti lu bekerja lah. Kayak gue pun juga gue digaji ya gue bekerja 5 hari dalam 1 minggu. Gitu. Kalau in terms of working hours seperti itu. Yeah. In terms of owner ya of course you'll get the dividend lah. Yeah. Terus tadi apa? Leading the team. Leading the team gue membebaskan mereka untuk memilih tim mereka sendiri lah. Oke. Gitu. In terms of anak-anak ya, especially kalau di kitchen ya mereka mau anak kitchennya seperti ini. Go ahead man. I mean you're the user. Ya silakan gitu. Dan gue grateful banget mereka melakukan itu. Karena buat gue itu mencerminkan passion mereka mau memberikan yang terbaik. Dibandingkan kayak gue yang mensupply semuanya gitu. Jadi sebenarnya tugas gue tuh support system. Yeah. Contoh misalkan mereka ketemu sama satu anak ini. Mick, gue ketemu sama sous chef nih, bagus banget segala macam. Ya udah oke, let's go ahead. Lempar ke HRD yang taking care of the administration. Lu terima beres, tuh orang kerja ya gitu. Gue lu lagi cerita tadi soal Rui. Gue ingat waktu Akta baru-baru buka cuy. Kan itu kan pertamanya dia jadi chef owner kan. Yeah. Which is tadi syarat pertama ya harus masukin duit, terus pandemi kan. Dia cerita ke gue, Ray jantung gue udah hilang nih. Tapi everything works out at the end gitu. Ya tapi ya itu berbisnis. Itu berbisnis ya. Dan Rui itu ya pada saat itu yang stres nggak hanya Rui. Oh ya udah pastilah. Gue pun juga pada saat itu gila stresnya. Kayaknya gue minum alkohol terbanyak dalam hidup gue during COVID ya. Dan gue still get skinny because of that gitu. Biasa orang minum alkohol jadi gendut, gue minum alkohol jadi kurus gitu. Apakah itu titik terbawah lu dalam in your journey ini? Yes. Waktu COVID. Okay. Yeah. Ada poin lu bakal kelar nih gue gitu. Gue bisa bilang COVID, hal tersusah mengenai COVID adalah karena gue nggak tahu selesainya kapan. Gitu loh. Kayak apa ya? Ya ketika lu nggak tahu di depan lu kayak gila nih selesainya kapan sih? You cannot decide on anything. Kayak misalkan lu ngomongin contoh yang kejadian ya kayak motong karyawan lah segala macam begini begitu. Kalau gua tahu COVID itu 3 tahun, I will do differently. Oh ya udah pasti. Udah pasti I will do differently gitu. Maksud gua akan nahan anak-anak lah, akan properti gua yang sewanya habis akan gua pertahankan lah. Cuman kan pada saat itu lu nggak tahu nih ujungnya kapan. Betul. Itu yang bikin gua stres banget dan itu gua downnya gila dan gue baru menikah pada saat itu. Gue nikah Desember 2019. Gue mau honeymoonnya nggak jadi. COVID tuh kita lockdown Maret 2020. Iya. Yes. Langsung tuh straight away. Oh langsung. Itu resto gue lagi bagus-bagus ya, Mick. Yeah. Lagi drop, waiting list 0, bukan drop lagi. Begitu ada, udah masuk tuh di outlet sebelah. Oh shit. Abis itu 2 bulan 0. Yeah. Rui tuh Akta baru buka 10 hari. Iya. Itu ya thank God everything work well lah gitu. Maksud gue kayak udah begini udah begitulah ya. Dan COVID seems like a long time ago lah. Lu pernah nutup outlet gak sih? Pernah lah. Outlet pertama apa yang lu tutup? Lu ngomongin ketika lu tutup gini, tutup itu kan berbagai macam ya. Iya. Lu ngomongin tutup karena rugi atau tutup karena rugi? Tutup karena rugi. Oke. Sekali. Sorry bukan sekali. Gue membagi ini pre-COVID dan post-COVID. Iya. Gue COVID nggak di itu lah. Yeah. COVID lu
outlet gue nggak rugi, gue nggak waktu itu belum tahu aja harus nabung, ya kan, jadi ada COVID selesai. Jadi itu kalau misalkan gue nutup outlet, ya basically pertanyaan lu gue pernah gagal nggak? Iya gitu. Pernah, pasti pernah. Gue pernah gagal di mana? Di Plaza Indonesia gue gagal. Dulu gue pernah punya restoran namanya Mother Monster with Chef Gloria. Oh, oke. Ya. Oh iya, gue kayak di mana? Oke, Mother Monster. Tapi itu gue tutup pas COVID. Kontrak kita habis. Cuman from the very first start, jalannya tuh udah begini lah. Udah kurang bagus lah. So we decided we close down on pas COVID lah. Itu gue pernah duck down pizza party. Oh. With Chef Bjorn. Nah itu mah bukan karena rugi. Yes, cuman itu salah satu yang it's very mungkin close. Mungkin jadi rugi karena apa? Konteks kejadiannya apes banget. Lo tau kejadiannya apes banget. Kebanjiran 2 kali. Reinvest ulang kebanjiran lagi. Ya, belum lagi COVID ya. Itu kita tutup. Terus udah gitu Black Pond Tavern we close down. Oke. Ya. Jadi orang-orang kadang ngomong sama gue, wah sukses gini-gini ya, F&B gampang lah gini ya. Lu jangan ngelihat dari suksesnya doang. You have to see dari point of view lu bisa gagal juga loh gitu. Dan buat gue gagal tuh normal kok. Selama success rate lu jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya gitu. Gue bisa ngomong success rate gue sebelum COVID I would say 100%. Sebelum COVID ya. Berarti sebelum COVID dalam waktu 10 tahun kita nggak pernah punya outlet yang duitnya nggak balik ke kita. Iya. Wow. Gitu. What an achievement. Yes, clean sheet. Iya. After COVID dari yang tadinya 100% mungkin menjadi 80%, 75% round that lah. Iya. Gitu. It's still good. It's still good. I'm still grateful. Iya. Cuman bukan cuman sih. Ya, business is tough these days. Black Pond ya. Itu yang kurang satu location aja mungkin. Kalau menurut gua itu dari seluruh outlet Biko itu yang paling kayak gua banget gitu loh. Aduh Ray, itu juga gua banget. Dan di situ ego gua kena banget karena the whole concept it came from me gitu kan. Oke. Iya, tapi mungkin karena lokasinya aja sih. Tapi I'm kayak gue enjoy banget birnya, selection-nya oke, makanannya comfort food, ada meja biliar. Ya itu tapi itu pembelajaran. Pembelajaran Indonesia, Jakarta masih belum bisa buka bar yang sifatnya tanpa entertainment. Lu harus party. Kalau lu nggak party itu nggak bisa terlalu gila lah. Gitu. Ya itu pembelajaran buat gue. In terms of music juga itu gue belajar banyak lah. Oh ternyata music gue tidak semuanya diterima sama masyarakat luas gitu. Karena gue pernah punya pengalaman gue buka Duck Down, the music it's what I am gitu. Dan sukses. Nah, ternyata gue mencoba formula yang sama. Ya ternyata gagal. Belum tentu. Yang ya pembelajaran lah buat gue, trial and error. Kalau ke restoran lagi nih gitu. Zaman sekarang kan lagi banyak banget I think for the last 3 to 4 years chef owner lah sekarang. Ya tadi kan? Kita sudah bahas ya chef owner. Gimana lu liatnya dengan this fenomena chef owner di mana restoran lebih kayak mencerminkan chefnya. Bisa bilang apa, chef driven atau apa gitu. Jadi kayak si karakter chef ini lebih keluar. Zaman gue dulu kerja, Mik, ya mungkin lu juga pasti inget lah, dimana kayak menu tuh harus 2, Western, Asian. Teman-teman gue kalau yang lagi luar negeri, lagi main ke Jakarta, semua bingung. Why do you have 2 menus? Dia bilang ini kitchen lu segede apa? Gitu. Tapi semua restoran begitu. Asian-nya kebagi 2 lagi, Asian sama Indonesian biasanya gitu kan. Lu ngelihat fenomena ini gimana? Udah mulai yang lebih fokus, makanannya bisa lebih idealis, lebih more adventurous gitu. Gue happy banget. Okay. Gue happy banget dan menurut gue seharusnya Jakarta tuh seperti itu. Gitu. Karena kalau nggak everybody is playing the same thing, man. Iya. Gitu kan. Semua ada poinnya kayak everybody's doing same thing gitu. Dan maksud gue ngomongin everybody including Biko gitu. Iya, we are playing same thing. Nah, maksud gue dari situ akhirnya gue ngerasa dengan kondisi yang seperti ini, memang seharusnya tuh seperti ini. Kayak karakter gue kayak gini, ngapain gue menjadi orang lain? Karakter chef ini seperti itu, ngapain dia menjadi orang lain gitu? Ya gue selalu nanya, pertanyaan pertama gue kepada orang-orang ini adalah,
Ya lu mau ngapain? Karakter lu apa? Specialty lu apa? Jangan lu orang Padang lu mau masak makanan Manado, jangan lu orang Manado mau masak makanan I don't know, Medanese gitu misalkan. Iya, gue juga happy sih. Iya, dan kita pun juga maksud gue sebagai customer kita pasti akan lebih happy. Lu pun yang masak juga pasti lu akan lebih happy karena lu menjadi diri lu sendiri. Yes. Ya, jadi gue melihatnya I'm super grateful with Jakarta at this point dan hopefully ke depannya makin banyak lagi yang seperti ini. Setuju. Yeah. Kalau Kindling, kenapa lu ke fine dining, man? Kenapa ke fine dining? Udah terlalu santai hidupnya apa gimana? Karena it's tough, man. Tough game kan, fine dining. It is a tough game. It's a new game buat gue lah. Yeah. Gitu. Jadi maksudnya adalah dari gue bar, gue bikin casual restoran, terus udah gitu dari casual restoran kita lari lagi ke massive big space kayak beer hall gitu yang gede banget gitu kan. Terus udah gitu juga heritage house. Gue ngerasa ketika kita ke Kindling itu langkah awalnya tuh sebenarnya bukan dari gue. Langkah awalnya tuh dari Valian ketika gue karena ketemu. Talent itu. Karena si Valian tuh cerita sama gue pas gue ketemu dia. Ya dia bilang gue tuh pengen masaknya ini tuh DNA gue. Ya udah I'll support you. Dari situ gue pelajarin. Oke, fine dining tuh seperti apa. Gue keliling tuh sama dia. Ke Singapura makan di sini, makan di situ, makan di sini, makan di situ. Karena sebenarnya sebelum itu pun gue juga harus mengakui gue sebenarnya tidak terlalu terekspos dengan yang namanya tasting course. Nah, maksud gue itu. Maksud gue itu. Dan sekarang tuh kalau di dunia fine dining dan course meal itu kayak, oh kita bukan fine dining. Padahal lu fine dining. Padahal lu fine dining. Nggak kita upscale casual apapun lah. Kalau ke Valian udah, ini fine dining restoran. Dari awal gitu loh. Udah embrace that, which is bagus, refreshing. Ya, karena nggak usah masih with terms-terms yang bikin orang bingung gitu. Ya, Ray, tapi kalau misalkan lo ngomongin terms bikin orang bingung ya, gue ngomongin media dan government kita aja menyebut beer garden tuh masih nyebutnya cafe. Oke. So, I mean kayak can you imagine the perception of people in Jakarta, mereka aja tuh masih belum bisa membedakan cafe itu apa, restoran itu apa, lounge itu apa, club itu apa. Ini masih blur banget gitu loh. Ya waktu gue ketemu sama Valian, ya it's fine dining. Ya ngapain kita sebut hal lain? It has to be fine dining. Jadi orang juga punya expectationnya datang ke sana, it's fine. Ngapain kita tone down atau seperti itu gitu. Ya bukan berarti yang lain lakukan salah atau gimana. It's just a selection of choice lah gitu. Gue penasaran karena gue datang kan waktu opening dry run. Akhir-akhir ini teman-teman gue banyak banget yang kayak lu udah ke Kindling lagi belum gitu. Enak. Lebih susah kah, lebih tough untuk main di fine dining game? Lebih susah, definitely lebih susah. Tapi kalau dibilang susah banget ternyata enggak juga gitu. Hal yang paling susah menurut gue, ya gue nggak usah ngomongin service lah ya, karena service in terms of fine dining ya udah pasti it's a must kompleks. Ya, jadi gue tidak perlu membahas itu, pasti itu lebih kompleks. Buat gue hal yang paling susah, bukan buat gue sih, buat the whole team lah, especially Valian ya. Dietary restriction. Itu ribetnya setengah mampus, Ray. Oke. Gitu. Kayak lu datang misalkan lu sama istri lu gitu, sama Michelle. Oh, sebelum pas mereka booking mereka ngomong, oh saya nggak makan fish ya. Lu bilang, oh gue nggak makan red meat ya. Gitu. Itu kan pasti kan ada pertukaran lu dengan tim Kindling. Oke Pak, kalau ini kita ganti ini gimana? Kita ganti ini seperti apa? Repot banget karena very personal. Iya. Tim kita tuh harus kontak lu, harus kontak temen yang akan datang dengan lu, harus dengan ini. Oh, lu pork, dia no pork. Lu seafood allergy, lu apalah segala macam begitu-begitunya tuh ribet. Jadi gue sebenarnya hal-hal seperti ini nih yang paling challenging lah ketika lu ngomongin fine dining. Iya sih. Ya, gue inget si Budi dulu bilang kayak dia nyari ke restoran yang servisnya paling oke gitu. Dia intern berapa hari for one weekend di sana sampai kayak ada satu jabatannya namanya Dream Maker. Yes. Kayak lu nguping tamu lagi ngomong apa, ya. Jadiin kan. Gitu. Itu bukunya bagus banget tuh. Iya. Itu kan si Budi kan di Eleven Madison Park. Iya. Ada satu buku dibikin sama gue lupa siapa sih namanya. Si Wilgi Widaranya. Yes, Unreasonable Hospitality. Oh iya, itu bagus sekali. Amazing that book. Itu buku bagus sekali. Gue juga suka nontonin Instagram dia yang dia cerita orang Unreasonable Hospitality. Gila, itu bagus banget itu buku sih. Itu buku gue beli. Yang rekomen ke gue tuh pertama kali gue orangnya suka baca buku, yang rekomen si Valian. Abis gue baca buku itu gue sampai amaze-nya. Gue beli buku banyak, gue sebarin ke semua manajer-manajer di Biko. Lu ngejar itu gak sih award ini?
yang gosipnya lagi mau masuk ke Indonesia. Kalau di 50 Best ini udah ada beberapa yang masuk, bar udah banyak. Bar udah banyak lah ya, restoran August, Lokavor dulu ya. Ada itu gak sih ego yang kayak, karena it's purely ego sih kalau buat gue ya. Buat lo ego ya? Iya kayak it's nice to have. Yes, it's a bonus. Pencapaian. It's a bonus. Iya kan, gue, tapi mau ke sana tuh lu harus you spend time and money juga. Oh iya. Iya. Kalau lu ngomongin bar, kalau bar kan kita hosting ya orang-orang dari luar lah segala macam. I don't know the game with restaurants ya. Kalau lu tanya sama gue, apakah kita mengincar ke arah situ, like specifically targeted untuk itu? Jawaban gue adalah enggak. Oke. Gitu. Jawaban gue, kita masih fokus ke, ini nggak cuma Kindling ya, tapi restoran-restoran Biko yang lainnya juga. Fokus kita masih ke arah service, masih ke arah customer satisfaction. Karena kita percaya, maksud gue, kalau if you giving good food, good service, customer-nya satisfy pas pulang, at the end of the day, ya things like award and all those things ya lu akan dapat juga, mudah-mudahan as a bonus gitu. Itu kalau pandangan pribadi gue. Kalau pandangan dari anak-anak yang di dalam restorannya mungkin berbeda lah ya. Mungkin buat mereka itu akan menjadi achievement banget gitu loh. Dan memang it's a big achievement. Ya, jadi kayak contoh Kindling kemarin kan kita dapat apa tuh ya, Prestige Gold Award. We are grateful, especially Kindling baru buka 5 bulan dan udah bisa dapat itu gitu. Yang nge-boost moral lah. Oke. Lu what motivates you? Waduh, susah banget pertanyaan ini, Ray. What? No. Motivates dalam hal apa nih maksudnya? Kayak keep you going. Gue happy ketika gue ngelihat partner-partner gue happy. Kayak gue ngomongin yang tadi sudah kita sebutkan nama-namanya gitu. Gue melihat mereka bisa menjadi orang yang menjadi diri mereka sendiri dan successful in terms of the output dan juga in terms of financially, gue happy banget. Dan gak cuman partner gue, tapi anak-anak yang di bawah gue pun juga yang bantu gue dari dulu gitu. Kayak si siapa? Contoh marketing kita yang udah lama banget, Ninda gitu. Ya kita happy banget. Dia happy banget dan gue juga jadinya itu motivasi gue untuk kayak keep it going. Keep it going. Lu pernah jenuh gak sih? Pernah lah, gila. Gue manusia, Ray. Iya maksudnya kayak apa yang lu lakukan pada waktu kejenuhan itu? Hobi? Ya hobi is one thing. Cuman gue kasih lu contoh ya, kejenuhan gue dan outputnya apa. Sebelum gue buka Duckdown tuh gue lagi jenuh banget. Oke. Sebelum gue buka Duckdown kan kita ada bar-bar kita tuh Pau. Yes. Beer Hall. Terus dulu Lola di bawahnya Fujin. Iya. I spend many hours di Lola. Yang sekarang jadi Cantinero. Iya, Cantinero. Which happening banget masih sampai hari ini. Gitu. Itu gue lagi jenuh dan gue jenuh terhadap kayak gila, gue datang ke sini, gue minum musik yang gue dengarkan tuh R&B, hip hop, EDM, R&B, hip hop, EDM. Ini gue nggak ngomongin player-player yang lain, gue ngomongin dari inti Bikonya sendiri, in-house Biko sendiri ya. Nah di situ gue jenuh dan ketika gue jenuh adalah gue larinya outputnya akhirnya ke gue mendengarkan musik yang memang menjadi diri gue sendiri, yaitu ya music Duckdown, dan outputnya adalah gue kepikiran jadi kenapa gue nggak buka Duckdown gitu. Jadi ketika gue lagi bosen bikin outlet most of the time, tapi dengan output yang berbeda gitu. Kalau tadi pertanyaan lo kenapa fine dining, ya of course dari Valian. Cuman kenapa gue mau? Ya gue juga ngerasa kayak ini something new for me gitu. Dan itu yang keep me going dan bikin gue jadi nggak jenuh lagi gitu. Oke. Selalu baru. Makanya gue tidak suka menduplicate outlet karena itu bikin gue jenuh sebenarnya. Do you have any hobbies? Banyak. Banyak sports. Gue lagi hobi main golf sekarang. Ya running lah. Terus udah gitu dulu sepedaan. Gue dari kecil main tenis. Fishing, I love fishing. Walaupun gue kesusahan untuk cari waktu dan fishing di Jakarta gitu. Ya, those things lah yang hobi gue. Lu kayak kolek gitu, barang antik ya? gue sering denger ini barang injek semua gitu. Gue hoarder lah, jadi gue suka produk desain. Baik itu furniture, baik itu lampu, baik itu pajangan dinding atau lukisan, gue tuh suka dari dulu. Jadi memang gue outlet Biko banyak memakai barang yang gue cari lah. Atau kalau nggak gue cari barang-barang yang ada di rumah gue. Kayak istri gue tuh marah-marah mulu sama gue karena rumah ada kayak gudang barang lu banyak banget gitu. Jadi kayak di Kindling itu lukisannya yang ikonik itu dari rumah gue.
Terus udah gitu kayak di Costa itu gue banyak ornamen-ornamen yang di dinding segala macam itu gue banyak cari di Ciputat. Ya begitu-begitu itu hobi gue juga sih salah satu yang mencari barang lah. Iya. Ini part of the experience buat tamu lah. Oh itu iya. juga kan. Iya. Menurut gue feel-nya berbeda. Feel-nya menjadi lebih warm lah. Suatu restoran atau mungkin bar apapun lah ya. Outlet yang lu pengen banget tapi belum kesampaian konsep dari segi konsep kali ya. Oh, restoran Cina sih. Restoran Chinese food. Gue pengen banget Chinese food dari dulu. Ya karena ini ya, maksud gue roots kita lah ya gitu. Gue dari kecil juga makan Chinese food. Itu gue dari dulu gila gue pengen banget punya Chinese food, Chinese restaurant lah. Harus besar. Harus besar pakai Lazy Susan gitu. Yang orang bisa kawinan di sana gitu. Ya itu salah satu mimpi gue lah. What's the main goal behind building F&B brand bikin app? Jadi kan Biko udah 15 tahun yang tadi lu tahu. Iya. Selama 15 tahun ini nih gue ngerasa kita tuh tidak mengkolek database customer kita dengan baik dan benar. Wah, itu dulu bos gua tiap minggu ceramahnya itu. Oh ya? Iya, tiap minggu ceramahnya itu diceramahin melalui tim marketing. Yes. Yeah. Itu salah satu faktor kita tidak ya database kita nggak benar lah. Yang kedua yang gua rasakan adalah banyak sekali balik lagi namanya orang Jakarta ya. No offense to anyone. Kalau datang ke Biko atau gimana segala macam pasti kan butuh treatment special. Iya. Terlepas dari mereka minta atau enggak. Kayak harus diadain ini dong family and friends discount misalkan seperti itu. Oke, kita menjalankan itu selama bertahun-tahun. Tapi ujungnya apa? Ujungnya nggak ada faedahnya. Faedahnya meaning kayak standarnya itu di mana? Siapa yang bisa lo kasih? Apakah yang lo kasih itu orang harus minta? Gue mau diskon dong, lalu kita kasih. Lalu ada orang yang berbeda yang gue gak kenal-kenal amat atau Egy gak kenal-kenal amat datang, gue mau diskon dong, apakah kita kasih? Iya. Atau harus nunggu dari lu? Harus nunggu dari gue. Gak ada itunya, ilmu pastinya. Atau kayak manajer gue bisa tiba-tiba nelfon gue di malam hari, Pak ini ada si anak ini namanya ini katanya kenal sama bapak gitu. That's the second reason. Kita butuh apa ya namanya? Terms and condition. Siapa sih yang bisa dapat benefit? Gitu. Jadi larilah kita ke berpikir panjang dengan tim marketing. Ya kita akhirnya lari ke membership ini karena buat gue itu menjawab semua problem tadi. Menjawab problem adalah dengan adanya membership, of course database kita jadi kelihatan semua. Dengan adanya membership, semua orang bisa jadi benefit selama lu menjadi member. Nggak ada lagi tuh yang namanya tebang pilih, lu dapet diskon lu nggak gitu. Jadi ya singkat cerita, awalnya dari situlah berangkatnya. Cuman kalau goal ke depannya ya of course kita mau app ini menjadi something yang menjadi payung buat seluruh Biko lah, seluruh outlet Biko lah, bisa cross promotion lah, bisa lu sebagai customer pun lu juga akan mendapat benefit yang lebih, lu bisa reservation through that, lu bisa dapat bonus ketika lu misalkan ulang tahun atau misalkan lu juga bisa mendapatkan bonus ketika lu dapat udah mencapai certain numbers gitu. Ya kita basically mau ngasih something yang special buat regular customer kita. Download guys. Biko app download. Ya gue juga udah ngumpulin poin sih sekarang. Kemarin cash in itu free appetizer di hall. Lu datang waktu launching ya? Apa? Waktu launching tim gua. Tim lo yang tapi datang. Waktu terakhir ke beer hall cash in free appetizer. Bisa. Oke. Sebelum kita masuk ke Q&A dari pendengar nih. Let's see the next 10 years. You got any dream plans di luar Chinese food itu ya? Di luar Chinese food itu ya. Gue nggak dalam 10 tahun ke depan. Karena gue nggak tahu 10 tahun ke depan dream gue apaan. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tahun depan lah ya. Tahun depan dream gue adalah it's another restaurant with Chef Rui. Terus udah gitu perhaps we are going to make a smaller people. A smaller people, oke. Smaller in terms of sizingnya. Terus sudah gitu juga ada cita-cita untuk membuat satu bar lagi yang gue masih reluctant gitu loh. Ya itu adalah itu kalau misalkan kita ngomong tahun depan dan mudah-mudahan bisa kejadian ya. Cuman kalau sampai di tengah jalan planning ini, mimpi-mimpi ini tiba-tiba ada yang come and go ya nggak apa-apa juga gitu, karena dari pengalaman gue setiap yang semua kita sudah planning ujung-ujung itu berantakan karena tiba-tiba yang balik lagi ada timing ini masuk lah, tiba-tiba dapat ini, tiba-tiba dapat itu, tiba-tiba yang ini begini gitu. Jadi gue nggak pernah berpikir panjang. Mimpi gue 10 tahun apa ya, planning kita 10 tahun apa ya, kita yang deket-deket aja sih Ray kalau misalkan gue ya. Oke. Kita masuk ke Q&A sekarang.
Thank you very much guys for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita akan tanyakan ke guest kita. Molly Lens 2024. Bagaimana strategi Pak Mikael dalam membangun brand F&B yang mampu bertahan dan relevan di tengah tren kuliner yang cepat berubah? The key buat sustain, which is jauh lebih susah daripada buka dan Jauh mikirin lebih susah konsep. daripada buka. Yes. Satu, menjadi diri sendiri sih. Itu penting menurut gue. Ya, itu penting banget. Banget gitu. Lu jangan mencoba untuk menjadi orang lain atau ya karena tren semata gitu lah. Buat gue lu menjadi diri sendiri it's very 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 important. Dan menurut gue itu key factor. Dan yang kedua ya lu urusin. Yes. Karena banyak sekali orang yang mau punya tapi nggak mau ngurus. Atau mau punya cuman ngurusin 3-4 bulan, after that nggak mau ngurus. Betul. Gitu. That's dengan the problem. Alasan apapun. Dengan alasan apapun. That's the problem with people in Jakarta these days menurut gue. Yeah. Gitu. Ya gue pun juga gue masih pergi ke outlet. Yeah. 5 days a week gitu. Yeah. Gue udah nanya almost all the founders yang gue respect gitu. What's the secret? No secret. Urusin outlet lu. Iya urusin. Nongkrongin deh tuh tiap hari kalau bisa. Urusin outlet lu. Jadi udah kayak penghargaan sini-sini tapi kayak urusin outlet lu. Itu dia bilang. Itu penting banget. Ya 2 faktor itu sih menurut gue yang sangat penting lah. Apakah sebelum itu lu pernah nggak ngelakuin 2 itu gak? Pernah. Apa yang kayak konsep tiba-tiba lu ganti? Gue dulu pernah waktu di restoran Indo gue itu salah banget sih. Kenapa restoran Indo lu kenapa? Pengalaman lo? Jadi ini restoran pertama gue kan, Mik. Gue have zero business knowledge. Oke. Ya kan, kemampuan gue baca finance aja PNL mentok dah. Ya, karena culinary background lo. Iya. Ya, bukan business background. Oke. Namanya F&B ya buka kan rame ya, di Jakarta kan rame. Banyak dulu food blogger pada zaman itu bilangnya datang, media datang ngeliput rame. Terus di bulan ke-6 kan ya mungkin ada penurunan sedikit. Nah itu gue panik. Oke. Paniknya tuh rata karena kita semua anak baru. Oke. Mau dari investor, mau dari partner yang pegang market, semuanya panik. Kita kenapa ya? Waktu itu zamannya aplikasi online yang review semua, ya kan? Terus kayak cek aman-aman aja. Kok komplain dikit? Comment card aman. Kita kenapa? Terus nyari-nyari masalah baru sendiri. Ngerti. Oh mungkin porsi kita kegedean kali. Nggak ada yang bilang. Oh porsi kita kegedean. Oh bikin yang kecil kali. Kayaknya bagus deh kalau ada Asian-nya. Nggak cuma full Indo. Jadi kita masukin menu Asian. Yeah. Lama-lama evolve lagi. Kayaknya kalau ada pasta boleh kali ya lebih ini. Nggak semua orang mau makan. Akhirnya secara tidak langsung selama berbulan-bulan itu kita korek mulu kan. Akhirnya satu poin secara tidak sadar menunya tuh udah berubah. Udah bukan lu lagi. Udah bukan restoran Indonesia. Gila banget kan. Dan kita kliknya itu pada waktu jadi kita ada reguler banget guys. Dia tuh orang Amerika. Tapi tinggal di Indo kayak misalnya dia 2 tahun di Indonesia terus pindah kemana. Dia tuh hampir tiap hari cewek makan sendiri selalu sama nge-wine. Dia selalu pesen menu yang sama. Terus menunya udah gak ada? Udah gak ada karena dari pergantian itu. Gue ada mentaiko pasta sampai di akhir itu. Di akhir kegilaan itu ya. Ada mentaiko pasta. Ada taco, fish taco. Di restoran Indonesia. Mikir apa gitu kan. Tapi itu kejadiannya. Tiba-tiba dia nge-review itu bintang 1 di aplikasi tersebut. Cuma kayak this is so sad. Karena ini restoran favorit gua di Jakarta. Gua selalu kesini hampir tiap hari. Dan bener emang hampir tiap hari kalau dia di Jakarta. Semua menunya udah berubah dan favorit gua udah nggak ada lagi. Dia cuma pesen 2 menu dan dua-dua itu udah nggak ada. Nah itu klik. Tapi pertanyaan gue nih ya, sorry gue motong lo nih. Pertanyaan gue adalah si orang tamu reguler lo, ketika dia datang berkali-kali, dia pernah nggak nge-review lo 5 bintang? Enggak. That's exactly the problem. Enggak pernah. Nah ini makanya gue benci banget sama pada era itu ya dengan aplikasi tersebut. Iya sama. Gitu. Ya. Karena gini. Itu sering banget kejadian. Gue datang berkali-kali ke restoran ini, semua makanannya enak lah, begini.
Tapi hari ini gue datang, kopinya kurang panas, kasih 1 bintang, jebret. Iya. My question is, ketika lu datang 10 kali, 15 kali ke sini dan you get good service and good products, kenapa lu nggak review gue 5 bintang? Iya. Gitu. Nah ini menurut gue yang orang di Jakarta harus belajar mengenai review ya. Kalau sekarang kita ngomong Google review lah. Parahnya di review ini, gue tuh pengen banget dan gue sempat ketemu sama headnya. Oke. Waktu di aplikasi tersebut gue ketemu sama headnya karena dia makan terus kenalan, terus gue curhat lah, ranting sih. Gue bilang kayak lu harus punya suatu bukti di mana yang review ini beneran datang, karena itu problem banget. Gue baru dapat bintang 1 di Bakmihan, Karena parkiran motornya sempit. Itu compound cuy, parkiran motor bukan itu di luar ranah kita, gitu loh. Ya itu customer Jakarta dan Indonesia in general harus belajar gimana cara mereview yang baik dan benar lah. Ketika lo datang dan lo mendapatkan good service dan good products, please lo kasih yang benar. Ya fair lah ya. Fair lah. Tapi ketika lo dapet yang jelek, ya lu lihat yang jelek itu karena faktor apa? Lu faktor parkiran ya don't go there kalau misalkan lu ngerasa parkirannya nggak sesuai dengan yang lu mau. Nggak bisa. Gue sampai speechless. Ya. Ini gue harus gimana? Dan semua aplikasi apapun, si restoran nggak bisa dengan langsung hapus review. Mestinya itu bisa kalau menurut gue ya. Harus cross check dulu 2 minggu. Gue pernah Mik di restoran open kitchen, which is ini ada salah gue juga. Gue tuh lagi ngomelin orang. Terus? Di foto. Di foto, di upload. Dia bilang dia juga merasa terintimidasi. Wah gila banget cuy. Aduh, ya lu boleh panggil sih Ray. Itu orang kalau misalkan masih ada gitu. Maksud gue yang megang aplikasi tuh gue juga pengen tahu sih gimana cara ini sih untuk mereview. Tapi dari pelajaran itu bulan depannya gue balikin. Semua menu Indonesia gue. Semua yang non-Indo gue hapus 100%. Dari situ baru tamu reguler gue balik lagi. Makanya yang gue bilang tadi yang pas dari COVID tuh gue lagi rame-ramenya karena udah balik lagi. Terus kita udah belajar lebih bisa lah dalam hal marketing segala macam, baru jalan enak gitu. Lu pernah gak melakukan itu? Identity? Pasti pernah. Cuman gak sampai sejauh loh bahasanya. Adjustment pernah lah. Maksud gue kayak ya kita gimana pun kita bisa ngelihat kayak gue timnya Monica gitu kan, timnya Mon. Dia pasti setiap bulan akan buka data penjualan terbesar apa. Gitu. Sometimes yang kita berpikir bahwa yang akan laku banget tuh ini. Ternyata ini malah di bawah, yang paling laku yang kita nggak berpikir akan laku. Yang kita kayak nggak planning. Ya, kita nggak planning. Nah, kita adjustment kita tuh biasanya based on data lah, based on that. Tapi bukan tiba-tiba shifting dari sini ke sini. Iya. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Ratsi_666. Mau tanya gimana rasanya punya grup besar kayak Biko? Keluh kesahnya apa aja kalau sekarang? Wah, pertama thank you kalau Biko dibilang besar. Semoga kita bisa menjadi lebih besar lagi. Amin. Keluh kesah sebenarnya lebih banyak seneng ya dibanding keluh kesahnya ya. Kalau gue pikir-pikir lagi, gue bisa bertemu dengan orang-orang ini semua, tim gue di head office, tim kita yang di outlet, operational team, dan gitu juga partner-partner gue. Gue kayaknya nggak pernah ada satu hal yang bikin gue, yang gue inget ya, yang bisa bikin gue stres ataupun sedih sih. Di luar dari masalah COVID itu ya, gitu. Maksud gue kayak semua partner gue, hubungan gue baik lah, dengan anak-anak di bawah juga baik lah. Cuman mungkin keluh kesah gue adalah banyak hal yang gue pikir gue bisa lakukan, ternyata ada resistensi dari bawah-bawahnya, gitu loh. Contoh, gue kasih lu studi kasus ya. Iya. Ini yang gue kemarin baru sedih nih. Restoran most likely di Jakarta kerja itu 6 hari kerja 1 hari libur. Betul. Lo agree dulu gak soal itu? Agree Ya, oke. Gue berusaha dan sudah kita lakukan setahun ke belakang. Di Biko, gue mau menjadi F&B group pertama yang semua rata working days-nya adalah 5 hari kerja 2 hari libur. Dan ini sudah kita lakukan 1 tahun ke belakang. Tapi tujuan mulia tapi rada sulit aplikasinya. Tujuan gue mulia banget kan. Iya. I thought I was their hero. Gitu loh. Dengan gue melakukan itu. Ternyata pas gue lakukan itu, dari bawah yang komplain banyak, Ray. Dan buat gue ini news gitu. Yang komplain banyak dalam artian, gue ceritain dulu yang happy-nya. Yang happy-nya semua orang yang sudah punya anak
happy banget gitu loh. Dia bilang, Pak thank you banget segala macam, kita happy banget. Jadi kita bisa punya 2 hari libur, 1 hari buat diri kita sendiri untuk recover, another day for our family. Betul, karena itu challenge banget sih. Itu challenge banget. Semua yang single complaining about it, and you know why? Pak, saya punya 2 hari libur, akhirnya jadi spending saya makin bertambah. Gue di rumah, gue Gojek, gue di rumah akhirnya gue nongkrong sama teman-teman gue beli rokok, gue beli apa, duit gue habis pada akhirnya. You cannot please everybody. Cannot please everyone gitu. Jadi maksud gue tadi pertanyaannya keluh kesahnya apa? Ya keluh kesahnya mungkin sometimes gue ngerasa down karena I cannot please everyone. Gue nggak bisa bikin keputusan gue besar dengan maksud mulia, tapi ternyata di bawah masih ada bikin orang sedih gitu loh. Gue surprise sih dengernya, tapi make sense. Yang perlu gue ngomong juga, another thing yang mungkin faktor mereka complaining adalah kayak jam kerja. Jam kerjanya adalah dulu pemikiran gue dulu 6 hari kerja, mereka sekali kerja itu 8 jam dengan 1 jam libur. Sekarang mereka bekerja 10 jam dengan 1 jam libur. Which for you as a chef yang lu udah terbiasa kerja dari dulu, for you it's nothing man. It's nothing. Normal day. It's normal day. For them it's not. For them it's still ada tambahan 2 jam dari 8 menjadi 10. Ini yang di luar kitchen berarti rata-rata yang komplain kayaknya. Semua, Ray. Maksud gue ada semua divisi ada. Pembedanya adalah lu punya keluarga atau lu single. Oke. Iya, I think kayak gue biasa waktu di luar negeri, gue kerja di tempat fine dining kan. Itu kerja lu bisa 15 bahkan 16 jam, tapi liburnya lama. Ada yang libur 3 hari, ada yang 4 hari, ada summer holiday 2 bulan lu off gitu. Kayak ya begitu. Ya makanya gue berpikir dengan 8 ke 10 tuh ternyata nggak jauh lah. Tapi buat mereka ternyata ya it's still far. Mungkin mereka memikirkan juga, rumah gue jauh, gue harus travel time-nya lah. Yang ini yang lagi gue pikirkan sekarang gimana cara balancing-nya supaya semuanya happy lah. Ya nggak bisa lah. But I'm trying. People don't like change in the general gitu. Ya itu keluh kesah. Iya keluh kesahnya. Peran terakhir dari Poppy Separani _ sejauh mana peran inovasi menu dalam mempertahankan loyalitas pelanggan di industri F&B? Tergantung tipe orang. Ada tipe customer yang datang kayak tadi lo cerita lo mengenai di restoran Indonesia, lo yang datang dia cuma makan 2 menu. Iya. Ketika dihilangkan, ya lo nggak perlu inovasi dong kalau seperti itu. Kalau lo inovasi mereka malah akan lebih bete gitu kan. Iya. Tapi ada juga orang yang kayak gue bosen nih makan 2 menu ini mulu, gue butuh menu lain. Gitu. Jadi ya menurut gue inovasi penting, tapi core menu lu jangan lu lupakan. Tapi kalau kindling gitu mah special case like kindling, you need innovation all the time, right? Every single day. Karena kindling it's a special case. Karena kita nggak pakai season. Kindling itu bukan restoran yang season 1, season 2, season 3. Jadi pembicaraan gua sama Valian dari awal adalah it's just we do based on whatever ingredients yang available lah, good ingredients yang lagi available-nya ini ya seperti itu gitu. Jadi orang datang ke Kindling, lu datang hari ini sama lu datang ke minggu depan, mungkin ada 2 menu, ada 3 menu yang kita berubah lah gitu. Ya jadi inovasinya menurut gua Kindling tuh hampir tiap hari. Gitu, karena berubah terus ingredients yang kita dapatkan. Oke, Mick, thank you banget buat waktu lu. Dari sini aja gue belajar banyak. Dan ternyata bener guys, urusin outlet lu rahasianya, jagain outlet lu. Semoga lancar proyek-proyek ke depannya. Amin, thank you Ray. Guys, thank you very much buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Main-main ke outletnya Biko, ada banyak sekali. Follow di Instagramnya masing-masing. Follow Instagramnya Biko juga bisa. Biko Group. Biko Group. Yes, @Biko Group di Instagram. Biko Group. Mika nggak ada Instagram, jangan nanya gua. Gimana sih zaman sekarang nggak ada Instagram? Hidup gue lebih tenang, Ray. Hidup gue lebih tenang. Hidup gue gak punya kepengen. Oke, jangan lupa subscribe guys di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regency Radio. See you next time. Bye-bye. Thank you.